Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Kali ini saya ingin membicarakan tentang memutus rantai penularan di masyarakat. Jadi menurut saya memutus rantai penularan adalah hal yang sangat penting. Karena ini memang harus dilakukan, karena untuk memutus rantai penularan adalah sesuatu kegiatan yang wajib dilakukan bila mana kita ingin lepas dari masalah COVID ini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa untuk memutus rantai penularan ini garda terdepannya adalah masyarakat, bukan petugas kesehatan. Jadi masyarakatlah yang berperan. Dan kita tahu selama ini dikatakan bahwa COVID-19 ini penularannya ada dua cara. Yang pertama adalah langsung dari droplet dan yang kedua tidak langsung. Nah, langsung dari droplet itu adalah pada saat bila mana pasien batuk. Jadi kalau seseorang terinfeksi dengan virus ini, saat dia batuk maka akan keluar droplet. Droplet ini adalah cipratan yang keluar saat batuk atau bersin, dan ini jaraknya adalah sekitar 1 meter. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi penularan langsung ini perlu dilakukan beberapa hal. Satu, memakai masker untuk yang sakit atau yang merasa sedang tidak sehat. Kedua, berjarak lebih dari 1 meter dan di rumah aja. Ya. Ini penting, di rumah aja. Kenapa harus di rumah aja? Karena ini mencegah interaksi dengan orang. Ya. Dan menghindari interaksi sosial ini diantaranya menghindari pertemuan dengan banyak orang atau kerumunan orang. Bila tidak perlu jangan keluar. Kalau sangat-sangat penting harus keluar dan berinteraksi dengan orang, jaga jarak 1 meter. Dan kalau berada di kerumunan lebih baik memakai masker. Nah, yang kedua adalah penularan tidak langsung. Tadi disampaikan bahwa penularan tidak langsung ini adalah terjadi akibat menyentuh benda yang terkontaminasi dengan virus dan sehingga tangan kita tercemar oleh virus tersebut. Nah, tentu saja yang paling efektif adalah mengupayakan menjadikan kebiasaan bagi kita untuk tidak menyentuh wajah. Tentu saja ini bisa dilakukan asal kita menjadikan ini suatu kebiasaan. Jadi ada dua hal, satu cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Ini untuk orang sehat maupun sakit. Ya. Nah, ini saya perlihatkan bagaimana kenapa kita harus menjaga jarak dan juga kenapa kita harus mencuci tangan. Pertama, disampaikan tadi droplet yang mengandung virus ini bisa dikeluarkan melalui percikan langsung, ya. Percikan ini jangkauannya 1 meter kira-kira, dan yang tidak langsung adalah droplet tumpah ke permukaan benda-benda di sekitar kita. Oleh sebab itu kita sering tidak sadar menyentuh benda-benda ini. Makanya harus cuci tangan dan jangan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut tanpa mencuci tangan. Jadi dua kebiasaan yang harus dan wajib kita pertahankan demi pencegahan ini. Satu, cuci tangan. Kedua, jangan menyentuh wajah. Saya ulangi, cuci tangan, jangan menyentuh wajah. Jadi cuci tangan ini ampuh untuk mencegah penularan COVID-19, ya, karena itu tadi virusnya akan mati bila mana kita mencuci tangan dengan sabun. Ya, virus ini dilapisi oleh lemak, dan lemak ini akan hancur bila bertemu dengan sabun. Ya. Jadi cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir ini sangat-sangat penting. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk cuci tangan ini adalah bahwa mencuci tangan harus bersih, harus benar caranya, dan ini durasinya sekitar 20 detik, ya. Jadi harus semua permukaan tangan, mulai dari permukaan dalam, sela-sela jari, pinggir-pinggir jari hingga sampai ke ujung-ujung kuku. Ya, dan kapan kita sebaiknya mencuci tangan? Yaitu pertama saat kita membuang ingus atau batuk atau pilek, sebelum dan sesudah menjaga orang sakit,
sebelum dan sesudah merawat luka, kemudian juga sebelum, selama, dan setelah mengolah makanan. Demikian juga sebelum makan, setelah menyentuh sampah, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh binatang, dan setelah mengganti popok. Jadi banyak sekali kegiatan sehari-hari kita yang mengharuskan kita mencuci tangan. Dan yang penting terutama dalam era COVID-19 ini adalah mencuci tangan untuk membuat tangan kita tidak terkontaminasi dengan virus, ya. Dan juga yang kedua adalah jangan menyentuh wajah. Saya ulangi, jangan menyentuh wajah. Jadi mohon dicamkan dalam pikiran kita, karena kalau sudah ada dalam pikiran itu akan otomatis tidak kita lakukan. Jangan menyentuh wajah. Oke. Ya, yang kedua tadi memakai masker. Memakai masker ini juga sekali lagi ingin saya sampaikan hanya untuk orang sakit. Orang sehat memakai masker bila mana orang sehat ini merawat orang sakit, ya. Jadi utamakan yang memakai masker adalah orang yang sakit. Orang sehat hanya memakai masker kalau merawat orang sakit atau berada di kerumunan. Karena kita tidak tahu di kerumunan itu apakah ada yang sakit atau tidak. Saya rasa cukup demikian dari saya. Jadi 2 kata kunci yang ingin saya katakan: cuci tangan, jangan menyentuh wajah, dan yang sakit memakai masker. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira seluruh masyarakat harus bersatu, karena virus ini musuh kita bersama, maka kita juga harus melawannya bersama-sama, dan bersama pasti kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.